Selamat datang kembali di channel Taksa Kaseta. Bayangkan seorang raja muda yang harus menghadapi konspirasi dan pengkhianatan di tengah gemuruh kekuasaan. Inilah kisah Dyah Wijaya Kumara, Raja Majapahit yang bergelar Bre Pamotan. Mengapa dia mendapat gelar Sang Sinagara? Apa sebenarnya yang terjadi di balik kematian tragis Sri Raja Sawardana? Apakah benar ia dibunuh dalam sebuah konspirasi atau mungkin bahkan dipaksa untuk mengakhiri hidupnya sendiri? Tonton video ini sampai habis untuk mengungkap misteri di balik kematian sang raja muda dan perjalanan dramatisnya yang penuh intrik dan rahasia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan jika kalian mempunyai pendapat lain, silakan beri komentar di kolom komentar. Mari kita saksikan video sejarah kerajaan kali ini. Setelah Perang Paregreg 1404 hingga 1406 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami pergolakan politik yang tak kunjung usai. Pertempuran antara Wikrawardana atau Bre Mataram 1389 hingga 1429 dan Bre Wirabumi 1401 hingga 1406 menciptakan kekacauan yang tak berkesudahan. Eksekusi kepala Wirabumi memicu konflik yang berkepanjangan, perselisihan, dan intrik politik di pusat kekuasaan Majapahit. Bentrokan antar keluarga kerajaan terjadi terus-menerus. Dyah Wijaya Kumara atau Sri Raja Sawardana yang juga dikenal sebagai Bre Pamotan 1451 hingga 1453 Masehi menghadapi nasib tragis. Dalam waktu kurang dari 2 tahun berkuasa, di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, ia kehilangan kewarasannya. Ini tercatat dalam buku Atlas Wali Songo 2016. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan naik tahta menggantikan Sri Prabu Kertawijaya atau Bre Tumapel 1447 hingga 1451 yang tewas terbunuh. Berdasarkan kitab Pararaton, jenazah Kertawijaya disemayamkan di Kertawijayapura, sebuah makam tua di samping makam Putri Campa, Darawati, istri Sri Prabu Kertawijaya. Bre Pamotan dinobatkan sebagai Raja Majapahit di Keling Kahuripan yang terletak di pedalaman Daha Kediri. Penobatan Bre Pamotan menimbulkan kecurigaan tentang ketidakberesan di pusat kekuasaan Majapahit. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena Dyah Wijaya Kusuma Bre Pamotan hanya berstatus menantu Sri Prabu Kertawijaya. Pemerintahan Bre Pamotan berlangsung singkat. Dalam waktu yang tidak lebih dari 2 tahun, Bre Pamotan tiba-tiba kehilangan kewarasannya. Apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Ketika Dyah Wijaya Kumara menjadi Raja Majapahit, ia menyandang gelar Bre Pamotan Anjening Satu Keling, Kahuripan Abhiseka Sri Raja Sawardana. Gelar ini menunjukkan bahwa Dyah Wijaya Kumara awalnya adalah seorang Bre di Pamotan sebelum dinobatkan menjadi Raja Majapahit di 2 tempat, yaitu Keling dan Kahuripan. Sejarawan percaya bahwa penobatan Dyah Wijaya Kumara di 2 tempat tersebut disebabkan oleh konflik perebutan kekuasaan di antara para pangeran Majapahit saat itu, karena Dyah Wijaya Kumara bukanlah putra dari raja sebelumnya, Dyah Kertawijaya. Pendeknya masa pemerintahan Sri Raja Sawardana yang hanya berlangsung 3 tahun menimbulkan kecurigaan bahwa kemangkatan sang raja terjadi akibat sesuatu yang tidak beres. Sejarawan menduga bahwa kematian Sri Raja Sawardana mungkin disebabkan oleh pembunuhan, kudeta, atau konspirasi lainnya terkait perebutan tahta. Menurut pendapat Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, penjelasan tentang kematian Sri Raja Sawardana dapat dipahami dari gelar yang ia sandang saat dicandikan, yaitu Bre Pamotan Sang Sinagara. Gelar ini berarti Bre Pamotan yang melempar diri, bunuh diri di laut. Sunyoto menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Sri Raja Sawardana mengalami gangguan mental. Ia dihibur di atas kapal yang berlayar di laut, namun kemudian menceburkan diri ke laut dan bunuh diri. Abu jenazahnya kemudian dicandikan di Sepang. Tidak ada penjelasan pasti mengenai di laut mana Sri Raja Sawardana bunuh diri. Namun, jika jasadnya ditemukan, kemungkinan besar ia menceburkan diri di laut buatan. Berdasarkan bukti yang ada, laut buatan ini dahulunya digunakan sebagai tempat hiburan bagi raja-raja Majapahit dan tamu-tamu agung dari mancanegara. Situs ini kini dikenal sebagai Kolam Segara yang terletak di Trowulan, Wijaya Rajasa. Mereka memiliki anak bernama Nagarawardani yang menikah dengan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit, 1351 hingga 1389. Dalam Pararaton,
Bre Matahun atau Raja Sawardana dikenal sebagai Raden Larang yang menikah dengan adik kandung Hayam Wuruk. Namun pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan. Hal ini berbeda dengan Nagara Kretagama yang lebih dipercaya karena ditulis pada tahun 1365 saat Raja Sawardana masih hidup. Tokoh kedua adalah Raja Sawardana Sang Sinagara yang menjadi Raja Majapahit dari tahun 1451 hingga 1453. Sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling, dan Bre Kahuripan. Raja Sawardana menggantikan Dyah Kertawijaya, namun hubungan antara keduanya tidak jelas disebutkan dalam Pararaton. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Raja Sawardana adalah adik Dyah Kertawijaya yang melakukan kudeta dan membunuh kakaknya. Namun ini perlu diteliti lebih lanjut, karena Pararaton menyebutkan bahwa Dyah Kertawijaya adalah putra bungsu dari keluarga Wikramawardhana. Pendapat lain mengidentifikasi Raja Sawardana sebagai Dyah Wijayakumara, putra sulung Dyah Kertawijaya yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu 1447. Menurut prasasti tersebut, Dyah Wijayakumara menikah dengan Manggalawardhani Bre Tanjungpura dan memiliki dua anak, yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijayakarana. Sementara itu, dalam Pararaton, Raja Sawardana memiliki 4 anak, Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabhumi. Jika Raja Sawardana benar identik dengan Wijayakumara, maka Bre Kahuripan dan Bre Mataram adalah Samarawijaya dan Wijayakarana, dan Bre Pamotan serta Bre Kertabhumi mungkin belum lahir saat Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan pada 1447. Pemerintahan Raja Sawardana juga tercatat dalam catatan sejarah Cina. Pada tahun 1452, Raja Sawardana mengirim duta besar ke Cina. Menurut Pararaton, setelah kematian Raja Sawardana pada tahun 1453, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Bre Wengker naik takhta dengan gelar Brahyang Purwawisesa yang dianggap identik dengan Giri Sawardana yang juga tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Istilah Bre berasal dari kata Bhatarai yang berarti Tuan Di, sehingga Bre adalah sebuah singkatan. Bra atau Bre merupakan istilah yang mungkin asli dan digunakan di depan nama-nama pejabat kerajaan pada masa Majapahit, khususnya untuk raja-raja daerah, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada juga yang menyebutnya hanya dengan Bra atau Batara. Dalam konteks saat ini, Bre bisa diibaratkan sebagai gubernur suatu daerah, sementara Majapahit sebagai wilayah induk, berperan seperti presiden yang membawahi para Bre tersebut. Gelar Bre hanya digunakan di Jawa, sedangkan di luar Jawa tetap menggunakan gelar lokal masing-masing daerah. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Bre adalah perwujudan dari pejabat bawahan Kerajaan Majapahit. Contoh wilayah yang dipimpin oleh Bre pada masa itu meliputi Bre Kahuripan, Bre Daha, Bre Tumapel, Bre Wirabhumi, Bre Pajang, Bre Wengker, Bre Lasem, Bre Mataram, Bre Pamotan, Bre Metahun, Bre Paguhan, Bre Keling, Bre Pandansalas, Bre Tanjungpura, Bre Jagaraga, Bre Kembang Jenar, Bre Singhapura, Bre Kabalan, Bre Pakembangan, dan Bre Kertabhumi.